Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan Ramadan kali ini, Ramadan tanggal 23 kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Dan kita berharap bahwa Ramadan kali ini menjadi amalan-amalan yang menjadikan penolong kita di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwasanya ketika kita bisa melaksanakan puasa kali ini, ketahuilah bahwasanya itu adalah merupakan sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdurrahman Asy'adi ketika menjelaskan ayat tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa ada kata meminta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah aku menyembah, kita beribadah. Kemudian ikuti kata iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Beliau mengatakan bahwasanya ayat itu mengandung pengertian bahwasanya segala sesuatu, segala ibadah yang kita laksanakan adalah sebuah pertolongan Allah semata. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah, perlu diketahui bahwa ini alhamdulillah saya berada di MCC, Muhammadiyah Children Care, yang alhamdulillah tahun ini sudah hampir 100% berdiri, harus hampir 100% selesai, dan insya Allah bangunan ini tahun ini di awal tahun ajaran baru insya Allah bisa kita manfaatkan, bisa menjadi pusat pendidikan bagi anak yatim dan du'afa. Dan kita berharap doa dari semua pihak agar keberlangsungan panti asuhan ini atau MCC Muhammadiyah Bumiayu ini, MCC PCM Bumiayu ini nanti agar bisa berjalan sesuai yang direncanakan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap langkah kita. Para pemirsa yang budiman, yang semoga dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik ke atas mimbar, kemudian beliau ketika mau naik, beliau mengucapkan amin. Kemudian naik mimbar lagi, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bingung, mereka bertanya, ya Rasulullah, alamma amanta, apa yang engkau aminkan wahai Rasul? Apa yang diaminkan engkau wahai Rasul? Maka Rasul menjelaskan, wahai para sahabat, sungguhnya tadi malaikat Jibril datang. Kemudian dia mengucapkan 3 doa, 3 kalimat. Yang ketiga doa itu saya aminkan. Yang pertama kata malaikat Jibril tadi, celaka, yaitu orang-orang yang ketika masih hidup bisa membersamai orang tua mereka, bisa mendampingi orang tua mereka sampai orang tua mereka sepuh tua, tapi hal itu tidak bisa menyebabkan mereka masuk surga. Kata Jibril, mereka itu celaka, dan doa itu saya aminkan.
Oleh karena itu, ini sebagai evaluasi bagi diri kita. Marilah kita, apalagi mungkin di antara kita yang masih ada orang tuanya, kedua orang tuanya, ataupun salah satu dari mereka, itu adalah pintu surga bagi kita. Itu adalah pintu surga. Sungguh celaka ketika kita masih bersama dengan orang tua, ketika apalagi orang tua kita sudah sepuh, kita tidak bisa berbakti, maka justru ini akan tidak menjadikan pintu surga itu terbuka. Maka marilah, ini pengingat untuk diri saya, ini pengingat untuk kita semua, bahwasanya jikalau kita menghendaki surga, maka ketahuilah salah satu di antara pintu surga itu ada di rumah kita, orang tua kita, ayah ibu kita. Dan saya yakin saudara-saudara kita yang sekarang mungkin mudik, salah satu di antara niat mereka adalah di antara ingin menemui orang tua, ingin mengetahui apakah kabar mereka baik, dan itu merupakan salah satu bentuk dari berbakti. Oleh karena itu, mari kita perhatikan orang tua kita, apakah mereka sehat, apakah mereka sedang tidak susah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak, marilah kita memperhatikan orang tua kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, kata Jibril tadi. Kemudian yang kedua ini yang berkaitan dengan Ramadan. Kata Jibril, celaka, rahima anfu man dakhala alaihi Ramadan thumma in thaqala falam yuqfalahu. Kata Rasul, Jibril tadi mengatakan, rahimanfu, celaka orang-orang yang masuk mendapati bulan suci Ramadan dari hari pertama sampai dengan 29 atau 30 hari, terhitung 1 bulan. Tapi hal itu, ketika mereka memasuki bulan suci Ramadan, hal itu tidak bisa menyebabkan mereka terampuni dosanya ketika sudah selesai bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua inilah cambuk untuk diri kita yang saat ini sedang melaksanakan puasa Ramadan. Apakah kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh malaikat Jibril tadi celaka? Ternyata kita ketika memasuki bulan suci Ramadan dari hari pertama sampai terakhir, kemudian nanti kita sudah mentas dari bulan suci Ramadan, pertanyaannya, apakah puasa Ramadan yang dari kemarin hari pertama sampai dengan nanti akhir Ramadan akan menjadikan diri kita terampuni dosanya? Karena betapa banyak di sekitar kita, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak sholat. Lucu, puasa tidak sholat. Atau mereka yang puasa tapi tidak bisa menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga hatinya, menjaga prasangkanya kepada saudara-saudara kita, kepada tetangganya. Maka ini adalah sebuah cambuk bagi diri kita, supaya kita mengevaluasi. Maka perkataan Jibril ini nyambung dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali, kata Rasul, ilal juwal atas, mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Oleh karena itu, marilah di 10 hari terakhir Ramadan kali ini kita bermohon kepada Allah supaya Ramadan tahun ini menjadi pembersih atas dosa-dosa kita, dan sisa-sisa Ramadan besok sampai dengan terakhir benar-benar kita manfaatkan
untuk kita banyak berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa kita, supaya diampuni dosa kita. Makanya Rasulullah menganjurkan di antara doa yang harus sering kita lakukan di 10 hari terakhir ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon kepada yang maha pemberi maaf agar kita termasuk orang-orang yang dimaafkan, yang diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, kata Jibril, celaka orang-orang yang ketika diucapkan nama Nabi, diucapkan Muhammad SAW, mereka tidak bersolawat. Kata Jibril, itu celaka. Makanya sekali lagi para pemirsa yang budiman, ketika kita menyatakan bahwa kita adalah umatnya Rasul, umatnya Kanjeng Nabi, maka kita biasakan lisan kita untuk memudahkan bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita berharap di yaumil kiamah nanti, di akhirat nanti, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat atas Rasul itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah mungkin sekelumit tausiah, sekelumit pengingat yang sekali lagi yang utama untuk diri saya pribadi. Makanya sekali lagi sebagai kesimpulan, di the last moment di akhir-akhir Ramadan, di momen Ramadan terakhir, kita isi agar Ramadan, terutama tadi yang sampai agar Ramadan kali ini itu menjadi pembersih. Kata ulama tadi lucu ketika nanti kita kok Ramadan sebulan kita tidak bisa diampuni. Seperti mungkin ibarat tikus yang mati di lumbung padi. Jadi orang-orang yang mendapati Ramadan kok ketika keluar tidak bisa terampuni dosanya, itu seperti tikus yang mati di lumbung padi. Lucu, sungguh memprihatinkan. Oleh karena itu, marilah para pemirsa dimanapun kita berada, sebagai penutup kesimpulan tadi, yang pertama, hendaknya lah kita belajar menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang bisa menjaga orang tuanya, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata orang tuanya, yang ketika dilihat itu indah, yang ketika ditatap itu sejuk. Anak-anak yang ketika orang tua melihat itu mereka tersenyum, ridho, doa-doa mereka lantunkan untuk anak-anaknya. Dan semoga kita menjadi anak-anak yang didambakan oleh orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita berharap semoga menjadi manusia-manusia yang tidak celaka, tapi menjadi manusia-manusia yang terampuni setelah selesai dari Ramadan. Kemudian terakhir, semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa suka bersolawat, melantunkan solawat. Kemudian yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, ya ini kata beliau ini masih berkaitan dengan Ramadan. Kata beliau, ada manusia yang justru, kata Abdullah bin Mas'ud itu, manusia yang menjadi manusia terburuk yang ada di kolong langit. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu orang-orang yang mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan. Mereka puasa hanya Ramadan, mereka sholat hanya Ramadan, mereka ke masjid hanya ketika Ramadan. Tapi selepas Ramadan kita jarang lagi ke masjid,
Seperti layaknya saudara-saudara kita di televisi, mereka pakai jilbab. Artis ketika di televisi mereka pakai jilbab ketika bulan suci Ramadan. Selepas Ramadan mereka tidak kembali berhijab. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah orang-orang yang paling buruk yang ada di kolong langit. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga Allah jadikan diri kita menjadi orang-orang yang seperti diharapkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin. Dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali apa yang tadi saya sampaikan kurang berkenan mungkin, atau barangkali yang tadi yang sampaikan kurang bisa dipahami, atau mungkin ada kesalahan kata, ada kesalahan yang saya ucapkan, maka sekali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.